Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya Maulana Afif di channel saya itu di Smart Point. Nah, pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai fungsi linier dan fungsi kuadrat. Nah, ini merupakan materi matematika wajib kelas 10. Oke, sebelum beranjak ke materi jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Oke, langsung aja kita ke materinya. Nah, ini suatu fungsi f dari himpunan A ke himpunan B adalah suatu relasi yang memasangkan setiap elemen dari A tepat tunggal dengan elemen B, disebut fungsi. Nah, ini merupakan pengertian dari fungsi ya. Jadi fungsi itu ada dua buah himpunan, yaitu yang pertama di sini itu ada himpunan A dan himpunan B. Nah, di mana setiap himpunan A ini dia akan dipasangkan ke tepat satu ke himpunan B. Jadi meskipun di himpunan B ini ada satu ada satu anggota yang tidak terpasang dengan himpunan A, nah itu tidak masalah, ini masih tetap dinamakan sebagai fungsi. Nah, ini ada contoh juga. Nah, ini yang pertama ini merupakan fungsi. Nah, ini setiap himpunan A itu terhubung tepat satu ke himpunan B. Nah, di sini meskipun himpunan E-nya itu terhubung ke dua himpunan A, nah ini tidak masalah. Yang terpenting catatannya itu himpunan A hanya tepat satu terhubung ke himpunan B. Nah, ini contoh yang di sebelah kanan ini merupakan contoh yang bukan fungsi karena nilai A-nya itu terhubung ke dua himpunan B. Nah, ini nggak boleh karena fungsi itu himpunan asalnya harus terhubung satu ke himpunan B, gitu ya. Nah, ini ada contoh 3 buah tabel ya, atau gambar. Nah, ini gambar yang pertama itu relasi dan bukan fungsi. Nah, jadi perbedaan relasi dengan fungsi itu apa? Relasi itu yang penting antara A dengan B itu ada hubungannya. Dia tidak memandang apakah himpunan A itu tepat satu ke himpunan B atau himpunan A boleh lebih dari satu ke himpunan B, itu tidak masalah. Itu namanya relasi. Nah, tetapi relasi dan bukan fungsi ya, karena di sini A3-nya terhubung ke dua himpunan B. Nah, gambar yang kedua ini merupakan juga relasi dan bukan fungsi juga ya, karena A3-nya itu tidak terhubung kemana-mana. Nah, yang contoh ketiga ini namanya relasi dan fungsi. Nah, relasi itu yang penting ada hubungan. Nah, di sini kan ada hubungan. Nah, bisa disebut relasi dan bisa disebut fungsi. Karena ini anggota himpunan A itu tepat terhubung ke satu himpunan B. Nah, meskipun di sini ada himpunan B yang tidak terhubung ke himpunan A, itu tidak masalah. Yang penting yang himpunan A-nya itu tepat satu ke himpunan B. Nah, itu penjelasan mengenai relasi dan fungsi ya. Nah, dalam suatu fungsi itu ada yang namanya domain, kodomain, sama rank fungsi. Nah, yang pertama domain. Domain itu artinya daerah asal. Daerah asal itu himpunan kalau di sini itu himpunan A. Nah, daerah asal ini biasanya letaknya di sebelah kiri dan dia tidak ada anak panahnya ya. Jadi anak panahnya itu keluar dari domainnya ini. Nah, daerah asal di sini itu kan anggotanya ada 1, 2, dan 3, maka daerah asalnya dapat dituliskan A, di dalamnya itu terdapat 1, 2, dan 3. Nah, yang berikutnya itu ada kodomain namanya. Kodomain itu daerah kawan atau daerah yang terhubung dengan domainnya. Nah, ciri-cirinya itu dia anak panahnya itu menghadap ke kodomainnya itu. Jadi yang menghadap ke anak panah itu namanya kodomain. Nah, di sini kodomainnya itu himpunan B yang anggotanya terdiri dari 2, 3, 5, dan 4. Nah, yang terakhir itu ranks. Ranks itu bagian dari kodomain yang terhubung ke domain. Jadi ini di himpunan B kan tidak semua anggotanya terhubung ke A. Nah, ranks itu yang hanya terhubung ke A. Berarti di sini ranksnya itu 2, 3, dan 4. Karena 5-nya ini kan dia tidak terhubung ke apapun. Nah, ini ada contoh soal misal
diberikan himpunan P, di mana nilai di himpunan P itu ada nilai X yang besarnya lebih dari 1 dan kurang dari 11, di mana nilai X itu bilangan genap. Nah, berarti bilangan genap antara 1 sampai 11 ya. Dan Q itu bilangan ganjil antara 1 sampai 11. Nah, fungsinya itu menghubungkan dari P ke Q. Nah, berarti di sini nanti yang menjadi domainnya itu P dan kodomainnya itu Q. Nah, ditentukan oleh rumus fx sama dengan 4x plus 1. Maka tentukan yang pertama itu daerah asal. Nah, ini berarti domainnya ya. Nah, domainnya itu yang P ya. P itu apa? P itu bilangan genap antara 1 sampai 11. Nah, antara 1 sampai 11 itu terdapat ini ya. Bilangan genapnya ada ini, 2, 4, 6, 8, dan 10. Nah, berikutnya daerah kawan atau kodomainnya. Kodomainnya itu yang Q, di mana Q itu bilangan ganjil antara 1 sampai 11. Berarti di sini mulainya dari 3 ya, karena ini kan lebih dari 1, berarti 1 tidak diikutkan. Begitu juga 11 juga tidak diikutkan karena di sini tidak ada tanda sama dengannya. Berarti anggota himpunan Q itu ada 3, 5, 7, dan 9. Oke, terus daerah hasil fungsi f. Nah, daerah hasil ini kita harus mencari nilai fx-nya dulu ya. Nilai fx-nya itu berapa? Nah, caranya kita masukkan nilai daerah asalnya. Berarti di sini itu kan fx sama dengan 4x plus 1. Nah, yang menjadi nilai x di sini itu nilai domainnya atau nilai daerah asalnya. Nah, kita masukkan ke sini satu-satu. Berarti 2 masukkan ke sini. Berarti f2 sama dengan 4x plus 1. Nah, karena x-nya di sini nilai 2, maka x-nya di sini diganti dengan 2. Berarti 4 dikali 2 tambah 1 hasilnya 9. Nah, begitu seterusnya sampai ke F10. Nah, ini hasilnya ada ini ya, 9, 17, 25, 33, 41. Caranya seperti tadi, tinggal nilai X-nya diganti dengan bilangan domainnya, lalu kita hitung persamaan ini, hasilnya berapa. Ini udah saya hitung hasilnya seperti ini. Nah, maka nilai rank-nya itu 9. Kenapa 9? Karena nilai rank itu kan bagian dari domain. Ini kodomain ya. Sorry, ini salah. Ini kodomain. Nah, ini kodomain. Nah, nilai rank-nya itu 9 karena apa? Karena di antara hasil ini dia yang masuk di kodomain itu cuma angka 9, maka rank-nya itu hanya 9. Oke, selanjutnya ini mengenai macam-macam fungsi. Nah, macam fungsi di sini secara garis besar itu ada 2. Yang pertama itu fungsi linear dan yang kedua nanti fungsi kuadrat. Yang pertama saya jelaskan mengenai fungsi linear. Nah, fungsi linear ini memiliki bentuk rumus fungsi yaitu y sama dengan fx sama dengan mx plus b. Nah, grafik dari fungsi linear itu bentuknya berupa garis lurus. Nah, ciri-cirinya itu fungsi linear x-nya ini tidak memiliki pangkat, jadi pangkatnya hanya 1 atau x saja gitu ya. Nah, ini fungsi linear ini sebenarnya dari SMP sudah dipelajari ya. Nah, ini di sini ada M itu gradien, terus B itu konstanta. Nah, ini contoh dari fungsi linear, di mana di sini nilai X-nya itu nggak ada pangkatnya. Nah, ini bisa disebut sebagai fungsi linear. Nah, ini cara menggambar grafik fungsi linear. Caranya itu mudah ya. Nah, ini coba cara yang pertama itu gambarlah grafik dari fx sama dengan 2x plus 7. Nah, caranya yang pertama itu kita harus menentukan ini. Kita buat nilai x-nya itu menjadi 0 dan nilai y-nya itu jadi 0. Nah, ketika nilai x-nya 0, nah nilai y-nya itu berapa? Nah, di sini itu y atau fx ya. Nah, y-nya itu 3. Nah, coba kita masukkan ke sini ya. Misal 2x, berarti kalau ini diganti 0 berarti 2 dikali 0 ditambah 3. Nah, ini kan hasilnya berapa ini? 2 kali 0 kan 0, ditambah 3 berarti hasilnya 3 ya. Betul ya? Terus, ketika y-nya 0. Ketika y-nya 0, berarti 0 y atau fx ya. Ini sama dengan y. Sama aja y atau fx itu. 0 sama dengan 2x plus 3.
Nah, 3-nya kita pindahkan ruas. Berarti min 3 sama dengan 2x. Nah, untuk mencari nilai x, berarti kita harus bagi 2. Berarti ini min 3/2. Nah, ini 2 dibagi 2 kan 1, berarti hanya x. Maka nilai x-nya itu min 3/2 atau min 1,5. Nah, selanjutnya kita tinggal gambar grafiknya saja. Berarti ini kan ada 2 titik ya. Yang titik yang pertama itu 0,3 dan titik yang kedua itu min 1,5,0. Nah, kita ke titik yang pertama, titik 0,3. Berarti nilai x-nya itu 0. Nah, di sini kan 0. Berarti turut ke sini dan y-nya atau fx-nya itu 3. Berarti di titik ini ya. Nah, terus titik yang kedua itu min 1,5,0. Nah, di x min 1,5. Berarti di sebelah kiri ya. Kalau ke kanan ini kan positif, kalau negatif itu di sebelah kirinya 0. Nah, y-nya 0. Nah, berarti dia pas di sumbu x. Nah, kita tinggal tarik saja. Oke, gampang ya. Gampang. Kita lanjutkan. Nah, ini fungsi yang kedua, yaitu fungsi kuadrat. Nah, pengertian dari fungsi kuadrat itu ini. Fungsi kuadrat memiliki bentuk rumus y sama dengan fx sama dengan ax kuadrat plus bx plus c. Nah, di sini ciri-cirinya itu salah satu variabelnya itu ada yang x kuadrat. Nah, a dan b ini tuh koefisien dari masing-masing variabel ya. A berarti koefisiennya variabel x kuadrat, b itu berarti koefisiennya variabel x. Terus c-nya itu konstanta. Dengan nilai a tidak sama dengan 0. Nah, ini karena kalau ini 0 nanti jadinya ya fungsi linear ya. Dan dengan a, b, c itu bilangan real. Nah, grafik fungsi kuadrat atau fungsi y, nah, y sama dengan ax kuadrat plus bx plus c, itu dia memiliki titik balik atau titik puncak dengan koordinat x, y itu dapat dirumuskan dengan ini. Berarti titik puncak sumbu x-nya itu rumusnya ini min b per a, dimana b-nya kan tadi ini ya koefisien variabel x dan a-nya itu koefisien variabel x kuadrat. Nah, ini berarti x puncaknya itu ini dan y puncaknya itu d per 4a. Nah, dimana d itu rumusnya ini ya b kuadrat min 4ac. Nah, kita tinggal masukkan ke sini. Nah, ini merupakan contoh fungsi kuadrat. Nah, untuk grafik fungsi kuadrat akan saya jelaskan lebih lanjut di video saya yang selanjutnya. Oke, demikian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf atas